Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa berdasarkan temuan yang dilakukan oleh LPJK ini adalah tadi kembali, yaitu untuk badan usaha besar yang belum memenuhi peralatan utama adalah 1.442 badan usaha ya. Kemudian untuk yang belum memenuhi komitmen penerapan S43 BUJK besar. Nah, dasar kewajiban BUJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di situ di pasal 30 dikatakan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat badan usaha. Kemudian yang kedua adalah sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Kemudian kita lihat di PP 5 tahun 2021 pasal 100 dikatakan bahwa SBU konstruksi wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan pelayanan jasa konstruksi dan sebagainya, mungkin ya sampai dengan 5 ya. Nah, kemudian ini dasar pengenaan daripada sanksi administrasi BUJK. Itu dilihat di sini ada pasal 417 ya. Menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi BUJK yang terlambat melakukan pelaporan penggantian tenaga kerja konstruksi. Kemudian pasal 418 dikatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi BUJK yang terlambat melakukan pemenuhan syarat minimal jumlah persyaratan utama untuk setiap subklasifikasi. Ini besarannya diatur ya, sebagaimana berikut, yaitu besaran denda sebagaimana itu adalah sebesar BUJK nasional provinsi kecil sebesar 500.000, ini bersekali ya. BUJK nasional provinsi menengah juga 1 juta, kemudian BUJK besar bersifat spesialis dendanya adalah 1 miliar, bukan 1 juta, 1 miliar ya. 1 miliar, 1 juta ya. Kemudian BUJK nasional kualifikasi besar denda keterlambatan 1,5 juta per hari, dan BUJK kualifikasi besar dan atau BUJK bersifat spesialis denda sebesar 5 juta setiap hari per harinya. Ini betapa mengerikannya ya. Kemudian apabila BUJK tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebesar dimaksud ayat 1, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha. Kemudian keempat, apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pengenaan sanksi bagaimana dimaksud ayat 3, dikenai sanksi pencabutan SBU. Kemudian di dalam pasal 428 dikatakan bahwa ayat 1 ya, pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan SBU konstruksi masuk dalam daftar hitam perusahaan termasuk PJBU dan PJTBU. Kemudian yang kedua, pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan SBU konstruksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melakukan permohonan perizinan berusaha baru paling lambat atau paling cepat 3 tahun setelah perizinan berusaha dinyatakan dicabut. Jadi ini betapa mengerikan aturannya ini. Nah, ini ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh badan usaha, yaitu berupa self-declare atau mendeklarasikan sendiri ya. 1, menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja tersebut ke LSBU. Nah, kemudian nanti verifikasi dan konfirmasi dan pemilik SKK. Yang B adalah BUJK yang menetapkan. Jadi
yang menyampaikan itu adalah pemilik dari SKK yang bersangkutan. Kemudian BUJK yang menetapkan. Kemudian kedua adalah melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK kepada LSBU. Ketiga adalah melakukan pemenuhan komitmen penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dan melaporkan ke LSBU melalui sistem informasi jasa konstruksi. Nah, ini yang terkait dengan tiga ini nanti Pak Ngadianto akan memberikan semacam penjelasan tentang SMAP berikutnya ya. Kemudian pengenaan sanksi terhadap BUJK yang tidak memenuhi persyaratan perizinan. BUJK yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini merangkap jabatan TKK atau pemenuhan komitmen akan dikenakan sanksi peringatan tertulis dalam B. Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 15 hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis, maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU oleh LSBU. Jadi informasinya adalah apabila dalam 15 hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis maka dikenakan penghentian sementara ya, turun tayang. Langkahnya adalah SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang yaitu tidak dapat memasukkan dokumen penawaran atau kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. B. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak. Dan C. Tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan adanya pencabutan SBU. Ini yang berkaitan dengan pemenuhan. Kemudian C. Dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, BUJK tidak memiliki kewajiban maka dikenakan sanksi penjabatan SBU. Jadi kalau yang di atas tadi yang tidak melakukan kewajiban itu dalam 15 hari kerja dikenakan sanksi informasi penurunan tayang, turun tayang ya. Namun apabila setelahnya maka akan dilakukan pencabutan didasarkan kepada pasal 48 PP 5 tahun 2001, di mana dikatakan bahwa pelaku usaha PJBU dan PJTBU masuk ke dalam daftar hitam. Kemudian permohonan perizinan berusaha baru setelah pencabutan paling cepat 3 tahun setelah perizinan berusaha dinyatakan dicabut. Jadi apabila masuk ke dalam kategori ini, maka badan usaha yang bersangkutan baru bisa memohon kembali SBU-nya setelah 3 tahun. Kemudian di sini dikatakan ada tugas LPJK. Yang pertama adalah menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam sistem informasi jasa konstruksi, kemudian menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan dan bukti penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam sistem informasi jasa konstruksi. Ini LPJK sudah melakukan dan mereka sudah siap sekarang. Kemudian melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveillance terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha. Dan kemudian ini adalah tugas LSBU, ya. Tugas LSBU yang antara lain adalah memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan. Kemudian melakukan pendataan dan surveillance terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan dan penerapan SMAP. C adalah melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 15 hari sejak diberikan peringatan tertulis. D. Melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 hari
kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha. Kemudian E. Melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut. Ini adalah dasar pengenaan sanksi administrasi LSBU didasarkan kepada pasal 154A PP 14 tahun 2021 ya. Itu dikatakan Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Ini sanksi buat kami. Ya. Kemudian apabila dalam 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, LSBU tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau pelaksanaan kewajibannya, dimaksud pasal 1, maka dikenakan sanksi pembekuan lisensi. Nah, ini juga sanksi buat kami ya, berat juga ya. Kemudian apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, LSBU tidak memenuhi persyaratan dan atau melaksanakan kewajiban sebelum dimaksud pada ayat 1, maka dikenakan sanksi pencabutan lisensi. Catatan bahwa LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikat badan usaha oleh BUJK. Demikian Bapak Ibu sekalian, ringkasan penyampaian kembali mengenai hasil-hasil konsultasi publik berkaitan dengan penerapan sanksi oleh LPJK dan Kementerian PUPR berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian nanti detailnya mungkin kami persilahkan Pak Didi untuk menyampaikan rencana aksi daripada hasil sosialisasi ini. Demikian Pak Didi. Terima kasih. Stop sini. Terima kasih Pak Acak. Jadi apa namanya, materinya sanksi semua ya. Mengerikan. Tapi saya yakin semua pemegang SBU yang telah terbit melalui PT BMR itu tidak akan dapat sanksi ya, karena apa namanya, mudah-mudahan sudah siap atau sudah memenuhi komitmen yang telah disampaikan pada saat proses penerbitan SBU. Jadi tujuan dari sosialisasi sore ini adalah bagaimana supaya kita semua itu, seluruh anggota Gapendri yang telah mendapatkan SBU terbebas dari peringatan dan sanksi yang tadi dipaparkan oleh Pak. Jadi saya akan share sedikit satu persiapan materi. Jadi di dalam tugas LSBU tadi yang dipaparkan oleh Pak Acak, saya beri highlight di bagian B ya. Kami mendapatkan tugas melakukan pendataan dan surveillance terhadap semua SBU yang sudah diterbitkan terkait pemenuhan komitmen dan atas peralatan dan penerapan SMAP. Jadi ada dua hal yang harus kami data atau kami surveillance, yaitu terkait dengan komitmen peralatan dan penerapan SMAP. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Juli, kami menyampaikan surat nomor 073 perihal pemenuhan komitmen peralatan konstruksi SMAP, di mana dalam surat tersebut kami mengharapkan ada respon yang cepat dari seluruh anggota Gapendri atau seluruh pemegang SBU untuk dapat menyampaikan dokumen terkait dengan peralatan dan SMAP pada link Google Form ya. Jadi linknya sudah ada dalam surat tersebut. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, jadi dalam Google Form ini
tolong diisi nama badan usahanya, kemudian subklasifikasi, berarti semua subklasifikasi yang telah terbit melalui PT BMR atau LSD PT BMR. Misalnya perusahaan Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 subklasifikasi, tinggal diketik saja subklasifikasinya, misalnya ST006, dan diberi koma gitu kan, koma ST007 dan seterusnya. Kemudian tanggal terbit SBU ini sebetulnya hanya satu tanggal ya, sebetulnya untuk satu klasifikasi, satu kali input ya. Tapi karena berulang-ulang, jadi disebutkan saja tanggal SBU yang pertama kali terbit ya. Yang terbit pertama kali, misalnya ST006 duluan terbit dari ST007, klik saja isi saja tanggal SBU atau subklasifikasi yang pertama terbit. Misalnya pada saat itu mengajukan 5 subklasifikasi, boleh jadi di antara 5 subklasifikasi itu berbeda-beda tanggal terbitnya, dimasukkan saja tanggal yang paling pertama, paling awal terbit. Kemudian jenis badan usaha ada 3 kategori, BUJKN, BUJKA, dan BUJKPMA. Status kepemilikan peralatan itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah milik sendiri, yang kedua sewa. Apabila sewa tentu harus didukung oleh suatu dokumen sewa ya. Nah itu nanti perjanjian sewa dengan vendor alat atau penyedia alat yang sudah bekerja sama, silakan diupload di sini di form ini. Ya, kemudian nanti yang kedua adalah bukti peralatan, bukti kepemilikan peralatan. Jadi baik itu sewa maupun milik sendiri, mohon diupload di sini bukti kepemilikan peralatan yang telah didaftarkan di SIMPK. Nanti saya akan berikan contoh beberapa dokumen bukti ya yang bisa diupload. Kemudian yang terakhir ini pertanyaannya adalah SMAP, ada 3 kategori. Yang pertama ISO 37001, kemudian dokumen SMAP, dan yang ketiga pancek KPK. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Pak Nadianto mengenai penerapan SMAP maupun pancek. Atau terkait SMAP lebih lanjut nanti akan diterangkan oleh Pak Nadianto. Nah ini dokumen SMAP tersebut diupload di Google Form ini juga. Tadi saya sampaikan ada beberapa contoh dokumen kepemilikan ya. Ini salah satu contoh. Jadi ada satu model surat keterangan kepemilikan ya tentang pencatatan sumber daya peralatan konstruksi. Surat ini bisa dimintakan kepada Dirjen Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mengenai alat yang sudah dimiliki. Tentunya syaratnya adalah harus di-upload dulu data-datanya di website SIMPK. Nanti akan ada nama pemilik, kemudian alamat, kemudian sumber daya peralatan atau jenis peralatan konstruksinya yang sudah terdaftar di SIMPK. Dan ini akan ada informasi detailnya di berupa QR code dari alat tersebut, dan ini ditandatangani oleh Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Pak Nikodemus Laut. Ini salah satu contoh bentuk bukti kepemilikan alat. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah seperti ini. Jadi ini adalah di-download dari
website SIMPK. Jadi ada tanda tercatat di sini, tercatat, kemudian ada nomor alatnya, kemudian jenis alatnya adalah wheel loader, contohnya ini ya. Di sini ada pemiliknya, mohon izin ini dari, saya ambil contoh dari PT Bukaka Teknik ya. Ini sudah tercatat alatnya, kemudian ada surat keterangan pencatatan, ada nomornya, ada tanggalnya. Dan ini ada QR code-nya, kalau ini di scan akan merujuk kepada data detail dari alat tersebut. Jadi ini adalah bukti kepemilikan alat yang bisa menjadi atau yang diupload di dalam Google Form tadi. Contoh yang berikutnya adalah seperti ini bentuknya. Kalau ini masih dalam tahap validasi ya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya tercatat, yang ini masih dalam tahap validasi. Ini pun juga kami anggap bisa diterima sebagai bukti bahwa perusahaan Bapak Ibu telah melakukan registrasi peralatannya di SIMPK. Hanya bedanya kalau di sini tertulis catatannya sudah masih dalam tahap validasi. Ini semua nanti di-download ya, atau di-print dalam bentuk PDF ya, dalam format PDF dari website SIMPK, tampilan halaman dari alat tersebut. Contoh yang ketiga, kalau yang tadi sudah peralatan sudah 3 contoh ya. Pertama yang surat, yang kedua yang sudah tercatat, yang ketiga masih dalam tahap validasi. Kemudian ini contoh ISO ya, yaitu 37001. Ini ada logo kan. Ya, diharapkan bisa ada logo kan, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nadianto. Apakah cukup keanggotaan asosiasi Badan registrasi sertifikat bodi dari yang lain. ya. Kemudian ini salah satu contoh pancek ya, dari standar KPK, prosedur penjagaan prosedur. Ini daftar periksa atau checklist ya, nanti akan diterangkan lagi. Mungkin itu dari saya. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat segera menyampaikan dokumen kepemilikan peralatan maupun SMAP, dokumen SMAP di dalam Google Form yang telah kami sampaikan. Itu saya barangkali ada tambahan dari Pak Nadianto, silakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu perwakilan dari BUJK, pemegang SPU dari PT BMR. Izinkan saya untuk sedikit mensosialisasikan ya mengenai SMAP. Nah, untuk SMAP sendiri kami ingin membantu atau melayanin ya Bapak Ibu untuk bagaimana supaya tadi yang komitmen sudah lewatkan 1 tahun, nanti tinggal pilihan antara sertifikat SMAP ya ISO 37001 atau dokumen penerapan. Tapi kalau dokumen penerapan itu nanti Bapak SBU akan di surveillance ya Pak Didi ya, diaudit oleh asesor dari LPJK, karena yang mempunyai standar atau sudah mempunyai sertifikat audit SMAP ya Pak Ajan, itu dari LPJK, jadi bukan dari asesor LSBU PT BMR. Nah, kemudian dengan harapan kalau Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat ISO 37001, itu nanti tidak dilakukan surveillance, namun hanya
yang melakukan surveillance adalah lembaga sertifikasi yang mengeluarkan ISO-nya. Itu bisa diulang, Pak. Nah, ini saya ulangi. Jadi kalau tadi ada 3 pemenuhan SMAP ya, yaitu yang pertama sertifikat SMAP sendiri yang diterbitkan oleh lembaga yang sudah terintegrasi, itu bisa akreditasikan, atau yang member IAF, APAK atau APAK. Nah, kemudian yang kedua tadi dokumen penerapan, yaitu kalau dokumen penerapan nanti akan disurveillance oleh LPJK. Tadi ada opsi lagi, yaitu Pantek ya, Pancek ya. Jadi Pancek oleh KPK itu nanti juga tentunya akan disurveillance. Nah, saya menyarankan sebaiknya ya Bapak Ibu langsung saja memproses untuk SMAP-nya, yaitu mengurus sertifikatnya. Lanjut Pak Didi. Lanjut saja yang halaman langsung ke halaman 5. Jadi ya, kami ingin membantu, artinya nanti Bapak Ibu halaman 5 ya. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Jadi paket yang kami tawarkan adalah termasuk penyiapan dokumen dan juga nanti BIMTEK. Nah, waktu prosesnya sekitar 30 hari. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah khawatir untuk surveillance-nya, juga nanti akan ada BIMTEK dan juga ada pendampingan. Nah, untuk dokumen yang diserahkan ya, ini adalah prosesnya ya. Lanjut Pak Didi, dokumen yang diserahkan itu cuma surat permohonan, akte pendirian ataupun perubahan, kemudian SBU, NPWP, NIB, company profile, struktur organisasi, sama kop surat perusahaan. Nah, nanti kami yang menyiapkan dokumen-dokumennya. Nah, untuk biaya, lanjut Pak Didi. Untuk biaya yaitu BIMTEK 2 hari, terkait kebutuhan untuk pemahaman mengenai surveillance itu 2,5 juta. Kemudian penyiapan dokumen dan pendampingan melakukan implementasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tentunya memegang sertifikat ISO 37001 SMAP, tentunya kan juga diimplementasikan ya, termasuk mungkin Bapak Ibu sudah punya SMM, itu kan juga diimplementasikan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian yang SMAP tentunya implementasi diharapkan kan supaya tidak ada kebocoran dan juga termasuk efisiensi ya. Kemudian yang ketiga, biaya sertifikasi ISO 37001-nya itu 17 juta. Jadi total itu ada 32 juta. Ini belum termasuk PPN 11%. Tapi kami sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak usah repot-repot, nanti cukup menyerahkan dokumen tadi, yaitu akte, NPWP, company profile, NIB, SBU ya, dan kop surat. Nanti kami semua yang proses. Itu mungkin yang sosialisasi untuk pelayanan SMAP dari kami. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sekarang kita langsung aja ya sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya, kita berdiskusi santai aja sore ini. Ya, dari Kali Raya Sari, Pak Abdillah, silakan Pak. Selamat siang Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Saya Adillah dari PT Kali Raya Sari. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait tenaga kerja Pak, SKK. Itu di mana kondisinya ada SKK dari personil perusahaan kami yang udah dipakai sama perusahaan lain, sudah terdaftarkan. Itu ada solusi yang bisa dilakukan nggak Pak untuk ngeputihin lagi SKK-nya biar bisa digunakan? Karena SKK tersebut tanpa sepengetahuan personel terkait dan dari perusahaan gitu Pak. Tiba-tiba SKK-nya udah didaftarkan di perusahaan lain. Yang kedua pertanyaannya terkait pencatatan peralatan di Simpeka. Itu kami udah melakukan
pencatatan di SIMPK dan telah ada di tahap validasi semenjak bulan 2. Sampai saat ini itu belum berlanjut, Pak. Jadi nggak dapet barcode-nya, jadi masih di tahap validasi. Udah email juga ke SIMPK-nya, belum ada respon. Kira-kira ada yang bisa dilakuin nggak, Pak, buat bisa dapetin QR code biar udah terdaftar peralatannya di SIMPK? Kira-kira itu, Pak. Pertanyaannya ada 2. Terima kasih, Pak. Simpan ini ada 2 ya. Pertama, simpan untuk pengalaman badan usaha maupun simpan untuk pengalaman tenaga ahli. Nah, untuk terkait dengan masalah SKK yang digunakan oleh badan usaha lain, maka setelah adanya penghapusan dari LPJK, nah tenaga ahli tersebut masuk ke dalam akun simpan untuk memperbaiki nomor NPWP yang ada di dalam simpan tenaga ahli tersebut. Sebelumnya saya mau tanya apakah tenaga ahlinya sudah pernah login ke akun simpannya? Untuk tenaga ahlinya udah login ke simpan, Pak. Tapi di web simpannya udah ada nama perusahaan lain. Di situ nggak bisa diedit lagi, Pak, nama perusahaannya. Ya. Betul, jadi harus melalui memohon kepada LPJK untuk penghapusan tenaga ahli tersebut. Jadi nanti ada beberapa dokumen yang di-upload ya, seperti foto selfie dengan SKA-nya, kemudian ada beberapa dokumen lagi yang di-upload, itu nanti akan diproses dalam waktu 5 hari harus sudah dihapus, kalau sudah di-approve itu harus sudah dihapus dari tenaga ahli yang dari badan usaha yang menggunakan tenaga ahli tersebut gitu. Pak, untuk penghapusannya ada link atau dokumen yang bisa saya telusuri nggak, Pak? Maksudnya caranya kita masuk ke web yang mana gitu, Pak? Ya. Kalau harus di online atau Pak Agung bisa tolong Pak Agung di share linknya Pak Agung di chat. Sebentar, Pak. Nanti kita akan share linknya di chat ya. Ya baik, sudah kami share di kolom chat untuk linknya. Terus yang kedua tadi terkait dengan lamanya proses validasi di SIMPK ya Pak. Jadi makanya dengan pendataan yang kami lakukan melalui upload dokumen SIMPK ke dalam Google Form, jadi kami mengetahui sejauh mana proses pemenuhan komitmen peralatan. Jadi kalau misalnya masih ada yang tervalidasi, kami akan data semua, dan itu kami akan segera akan membantu menyampaikan status proses registrasi di SIMPK kepada PUPR supaya prosesnya bisa segera menjadi faktor validasi. Jadi itu salah satu tujuan dari proses pendataan kami menggunakan Google Form ini, supaya kami mengetahui status dari proses pencatatan peralatan di SIMPK. Itu kira-kira Pak yang nggak bisa jawab. Apakah bisa? Baik, Pak. Cuma untuk yang linknya itu saya lihat di chatnya belum masuk ya, Pak? Yang galeri ya? Belum masuk Pak Agung? Kalau yang di Soalnya Bu Nova. Iya, Pak Didi. Link untuk pencatatan ini Pak Agung, permohonan pengaduan tenaga ahli. Oh, yang link lisensi Jakon ya, Pak? Ya. Baik, nanti akan saya share di kolom chat ya, Pak. Oke, untuk yang kedua dari Petroflex, silakan. Selamat siang Pak Didi. Selamat Saya siang. dengan Novi. Pak Didi mungkin pertanyaannya tadi hampir sama ya mengenai data peralatan di SIMPK juga. Untuk Petroflex juga masih belum tervalidasi. Sama untuk SMAP-nya kita sudah terbit lama. Itu untuk pengupdate-annya itu melalui portal juga ya Pak di perubahan TBU. Untuk update-nya ya di
Kalau misalkan SMAP-nya sudah SMAP terbit, bisa Pak, bisa Bu, melalui OSS ya, perubahan data. perubahan di data umku berarti Pak ya. Ya, di data. Jadi disubmit seperti SBU sebelum permohonan SBU begitu Pak ya. Ya, jadi khusus untuk update data kepemilikan atau komitmen SMAP cukup itu saja diupload SMAP ISO-nya yang terbaru bisa diupload melalui Portal perubahan ya. di menu perubahan ya Pak ya. Ya. Biasanya prosesnya lama nggak Pak? Kalau langsung di Kalau verifikasi? perubahan itu bisa langsung 1 hari selesai sih, karena kan itu sudah yang penting sudah di-approve, itu kembali datanya sudah kembali. Kalau Jadi yang tidak, untuk istilahnya peralatan, kalau proses perubahan itu tidak, istilahnya tidak menggugurkan SBU yang lama ya. Jadi SBU-nya tetap tetap ya Pak ya. valid ya, tetap valid. Untuk yang kemarin kan kami dapat yang surveillance itu Pak. Nanti setelah diisi itu terkait sama dengan ini juga Pak ya, untuk update SMAP sama Jadi peralatan. ada 2 surat yang hampir bersamaan ya. Yang pertama surat mengenai pendataan dengan Google Form. Yang kedua kami juga mengirim surat kepada badan usaha yang jadwal surveillance terjadwalnya telah jatuh tempo. Artinya kan surveillance itu dilakukan setiap setahun ya. Jadi sebetulnya agak terlambat kami ngirim. Jadi setiap tahun, ulang tahun pertama dan kedua SBU itu akan ada jadwal surveillance. Dan kemarin ada beberapa perusahaan yang kami kirim formulir juga, formulir surveillance terjadwal namanya. Yaitu juga sebetulnya data yang di-upload hampir sama ya, disampaikan, tapi suratnya berbeda. Karena itu adalah kegiatan surveillance terjadwal yang rutin kami dilakukan oleh LSBU untuk tiap ulang tahun pertama SBU. Baik, Pak Didi. Kalau untuk SMPK-nya berarti kita tunggu yang belum tervalidasi, kita tunggu aja gitu Pak ya. Jadi yang disampaikan yang Data ada peralatan. sekarang, ya tidak harus nunggu tervalidasi. Jadi yang misalnya sekarang masih dalam proses validasi, belum terdaftar, tetap saja di proses dokumen yang sekarang dimiliki apa itu disampaikan kepada kami. Oh ya, baik Pak Didi. Jadi Pak Didi, terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan Pak Muhammad Fadil. Iya, baik, siang Pak Didi. Iya, Pak. Izin bertanya Pak, terkait surat yang pencatatan peralatan di Google Form itu sepertinya si Mizu belum dapat, hanya dapat yang surveillance beberapa hari yang lalu. Terus surveillance sudah kami submit tadi siang. Nah, tapi sepertinya yang surat untuk pencatatan pada G-Form itu belum. Nah, itu. Mungkin nanti coba di Pak Agung di-share lagi Google Form-nya ya. Google Form untuk peralatan Pak Agung atau Pak Rusdi. Baik, sudah di-share Pak Didi, berikut surat dan link Google Form-nya. Link Oke, Google baik. Form untuk Google Form untuk. Oh ya, linknya udah di-share. Ya udah. Sama ini Pak, berarti untuk file yang diupload pada kolom bukti kepemilikan peralatan yang di G-Form tadi, untuk alat yang masih tahap validasi, berarti cukup melampirkan PDF halaman alat pada simpek aja ya Pak? Yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi di print PDF halaman kondisi yang ada sekarang ya di SIMPK. Ya. Berarti kolom itu lampirkan saja itu Pak ya? Ya. Jadi mohon jangan di screenshot, tapi kalau menggunakan browser ketika berada di halaman SIMPK tersebut bisa menggunakan menu di browsernya itu ya print. Iya Pak, siap Pak. Aturan mengenai jenis-jenis peralatan per subkelas itu mengacu pada lampiran Permen 8 2022 atau ada aturan lain Pak yang kita acu? Atau emang itu? Ya, memang itu aturannya kan 3 alat untuk yang BUJKN dan BUJK-PMA ya. Bukan, maksudnya yang jenis-jenis peralatannya Pak, yang ekskavator untuk GT01 ekskavator, concrete pump itu
Oke, berarti pada lampiran Permen 8 Pak ya? 8. Tapi yang lebih rinci sebetulnya di skema sertifikasi yang sudah ada untuk setiap subklasifikasinya ya. Nah, Itu kemarin tuh sempat saya terima Pak untuk file PDF skema dari BMR itu ya Pak. Dan ada perbedaan Pak di skema lampiran jenis peralatan di skema sama di Permen nomor 8 Pak. Ada perbedaan gitu. Makanya saya konfirmasi kembali gitu loh. Jadi yang dipakai di skema atau di Permen nomor 8 Pak. Jadi gini, seharusnya kan tidak boleh beda ya, karena skema Pak. itu mereferensi ke Permen 8 gitu kan. Jadi harusnya ya kita kalau misalnya sumbernya kita khawatir ada typo atau kesalahan ketik ya. Jadi kalau misalnya mau dikonfirmasi silakan menggunakan referensi Permen 8. Oh, siap Pak. Baik, cukup Pak dari saya. Terima kasih Pak. Baik. Yang Pak Didi. Selanjutnya silakan Pak Didi mau Ya, bertanya Pak. Gimana Pak? Silakan. Ya, iya Pak. Izin bertanya Pak. Terkait pengajuan SBU kan Pak, itu ada berapa syarat ya Pak terkait peralatan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau yang di Google Form ini kan Pak, di sini kan ada status kepemilikan peralatan ya Pak. Yang pertama itu milik sendiri, yang sewa. Yang mana misalkan kalau kita misalkan contoh alat berbel kita nggak punya ya Pak ya. Nah itu kan di sini hanya boleh milih salah satu Pak, milik sendiri atau sewa Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Ya, inginnya misalnya harus sewa ya. Iya, misalkan kita Misalnya punya sewa. milik sendiri Pak, kita juga mau sewa karena tidak punya alat tersebut Pak. Itu gimana Pak? Sedangkan di Google Form ini cuma hanya boleh milih salah satu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi memang ada sedikit kelemahan ya di Google Form-nya ini ya. Jadi karena dimintanya 3 alat, tidak semuanya sewa ya. Betul Pak. Misalnya ada 1 sewa, ada 2 milik sendiri gitu ya. Iya. Nah, nggak ada masalah. Jadi karena pilih aja sewa gitu ya. Karena kan nanti kita akan ketahui di dalam Google Form itu kalau dia sewa berarti dia harus mengupload perjanjian sewanya gitu kan. Dan walaupun dia mengupload perjanjian sewa, tetap harus menginput juga bukti peralatan dari si vendor alat yang bekerja sama dengan perusahaan Bapak itu, dia harus tetap peralatannya juga harus sudah terdaftar di SIMPK. Jadi misalnya ada 2 yang milik sendiri dan 1 sewa, tetap tiga peralatan tersebut harus diupload dokumen SIMPK-nya. Dan dokumen sewa tadi tetap juga diupload dokumen kontrak ya, kontrak dengan badan usaha. Jadi intinya semua bukti kepemilikan harus diupload, apakah itu sewa maupun milik sendiri. Oh gitu ya Pak. Pak, satu lagi Pak, mau tanya Pak. Kalau di sistem SIMPK itu kan Pak, kalau kita sudah cek ya Pak ya, di situ kan tidak ada Pak rumah untuk sewanya Pak, yang ada kan hanya sewa beli Pak. Itu gimana ya Pak ya? Kalau misalkan dari supplier alat ya Pak ya, supplier alat itu mau mengisinya gimana Pak? Dia milik sendiri di dalam pemilihan. Jadi milik si supplier alat tersebut. Jadi supplier alat tersebut masuk ke SIMPK mendaftarkan alat-alat yang dimilikinya. Itu milik sendiri, kemudian nanti beralih menjadi hak bukti kepemilikan penyewanya dengan ada bukti kerjasama kontrak gitu Pak. Jadi yang mengupload alat-alat itu adalah si pemilik alat tersebut. Statusnya adalah milik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Rangga dari Kajima. Maaf Pak Didi, selamat siang Pak. Ini saya mau nanya mengenai ini Pak, aplikasi SIMPK ini. Nah, kami sudah input untuk peralatan. Tapi ada satu Pak yang subvariannya ini tidak ada Pak. Satu alat subvarian tidak ada, jadi kita tidak bisa input gitu. Sedangkan di di Permen nomor 8 itu ada alatnya. Gitu. Itu bagaimana ya Pak ya?
Dan itu alat yang akan diajukan oleh Kak Jima. Iya, betul. Kebetulan kami sewanya itu gitu. Ada alat itu. Satu alat itu saja yang ini. Alatnya itu vibro roller, Pak. Jadi nggak ada pilihannya yang vibro roller. Terus bagaimana ya, Pak? Kalau iya Di SIMPK nggak ada nggak ada pilihannya itu, Pak. Oke. Bisa nanti dicatat Pak hal-hal seperti itu yang nanti akan kita sampaikan ke PUPR bahwa ada beberapa kategori alat yang belum ada Ya, pilihannya. belum muncul mungkin ya, di situ belum muncul. Bisa Pak nanti disampaikan kepada kami akan sampaikan ke PUPR. Oke, kalau begitu. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Nurina silakan. Selamat siang Pak, terima kasih waktunya. Saya menanyakan mungkin agak di luar SIMPK sih Pak, lebih ke misalkan nih ada pergantian PJBU atau PJDBU-nya atau PJ, kita bisa mengajukan nggak sih Pak untuk saat ini? Ya. Halo. Ya. Halo. Jadi untuk prosedur perubahan atau perubahan PJBU, PJSKBU itu sekarang sudah ada menunya melalui OSS ya untuk perubahan. Jadi nanti badan usaha bisa mendapatkan link ke portal perizinan dari subklasifikasi yang sudah terbit SBU-nya. Nah, itu data PJTBU maupun PJSKBU yang akan dirubah bisa langsung diganti dengan tenaga ahli yang baru. Itu sudah ada modulnya tapi harus melalui OSS. Oh, jadi di OSS masuk kemana Pak? Ke PBU? Iya. Ya, di menu. Halo. Maaf nih koneksinya. Iya. Jadi menunya di menu PBU-ku ya untuk perubahan. Oh, oke. Itu nanti untuk approval dan lain-lainnya melalui OSS saja atau kita tetap harus ke kementerian terkaitnya Pak atau ke LSBU-nya? Nanti dari LSBU, Bu. Jadi kan setelah dari OSS langsung ke portal, jadi penggantian datanya itu ada di portal PUPR, kemudian bisa langsung disubmit kembali, Nah itu nanti akan masuk berkas permohonan itu ke aplikasi kami akan cek ya. Jadi pada saat kalau untuk proses perubahan tenaga ahli, jangan lupa juga diganti daftar tenaga kerja yang ada di surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Jadi selain mengupload yang baru, di surat pertanggung jawab mutlak itu kan ada lampiran tenaga kerjanya ya. Jadi itu juga harus diupdate, ditandatangan juga, kemudian diupload di portal, baru disubmit kembali. Nanti kami akan approve, setelah itu otomatis data PJSKBU atau PJTBU-nya langsung berubah di dalam SBU-nya. Oke, baik Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih Bu Nurina. Silakan Bu Ririn Andriani. Ya, terima kasih Mbak Didi. Selamat sore. Sore. Pak mau tanya kalau misalkan peralatan yang kita punya itu semuanya sewa Pak. Nah kalau di SIMPK-nya itu kita yang ngedaftarin sebagai penyewa atau harus didaftarin si pemilik dulu ya Pak di SIMPK-nya mereka? Atau bisa langsung didaftarin atas nama kita di SIMPK-nya kita gitu? Jadi harus harus pemilik alatnya ya, pemilik alat yang mendaftarkan alat-alatnya. Jadi semua penyedia jasa peralatan sebetulnya harusnya didorong untuk mendaftarkan alat-alat konstruksinya ke SIMPK. Tinggal nanti dari penyewa tentu harus memilih-milih
vendor mana yang memang alatnya sudah terdaftar di SIMPK gitu kan. Jadi memang kewajiban mendaftar itu adalah pemilik alat. Nah, tinggal nanti untuk penyewanya harus menyampaikan harus memiliki surat perjanjian sewa minimal 1 tahun untuk alat-alat yang disewa itu. Berarti ini Pak, yang kita submit adalah perjanjiannya aja ya Pak. Misalkan nih saya sewa gitu Pak. Nanti yang saya submit ke link Google Form itu perjanjiannya aja ya Pak. Entah itu udah didaftarkan di SIMPK atau belumnya, saya nggak perlu tahu apa gimana Pak? Oh, harus disampaikan juga itunya. Jadi di bukti kepemilikan alat itu, jadi di dalam perjanjian sewa itu harus dibuktikan bahwa alat-alat yang disewa itu adalah alat-alat yang terdaftar di SIMPK. Jadi mungkin nanti berkoordinasi saja dengan pemilik alatnya, atau kalau mereka belum terlalu mengerti, didorong saja supaya segera mendaftarkan alatnya di SIMPK supaya alat tersebut bisa menjadi alat yang memang bisa dijadikan dimasukkan di dalam kontrak perjanjian sewa alat tersebut. Oh gitu. Berarti SIMPK tuh untuk alat-alat yang memang dimilikin secara pribadi ya Pak, nggak sewa gitu ya? Atas nama misalkan atas nama Wikarekon yang punya gitu ya Pak ya? Iya betul. Oh, oke siap Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi dalam surat edaran kami untuk pendataan ini memang kami harap bisa segera ya, supaya semakin cepat data lengkap, kami akan merekap dan tentunya akan mencoba mencarikan solusi apabila ada masalah di dalam pemenuhan komitmen alat dan SIMPK ini. Pak Didi, izin bertanya Pak. Sebentar Bu Lulu, ada Pak Hariri, silakan Pak Hariri. Assalamualaikum. Salam Pak Hariri. Saya coba ikut membantu soal submit peralatan SIMPK yang terkait dengan perjanjian Pak. Pak Hariri, Pak Hariri, volumenya, mikrofonnya. Halo, ya. Pak. Lanjut lagi. Saya mencoba membantu untuk menjawab yang pertanyaan sebelumnya terkait pendaftaran SIMPK peralatan. Ketekan lagi Pak Hariri. Halo, iya Pak. Ya, sudah. Kedengeran nggak Pak? Sudah. Tadi sepertinya ketekan mute-nya. Itu mute lagi Pak. Halo, kedengeran nggak Pak? Ya udah, silakan. Ini pakai HP ya? Saya pakai laptop Pak. Kok ke-mute terus? Di sini nggak di-mute Pak. Ke-mute Pak. Halo Pak. Gimana Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan pernyataan saya yang mungkin bisa membantu submit peralatan di SIMPK. Untuk submit peralatan di SIMPK itu jadi tidak hanya berdasarkan misalnya perjanjian sewa gitu kan ya, tapi dia harus melampirkan foto Pak, misalnya ekskavator atau wheel loader lah gitu kan. Jadi harus foto bagian tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan dan samping kiri Pak. Dan di situ harus juga melampirkan foto nameplate-nya Pak. Yang paling utama dari kepemilikan peralatan itu yaitu jadi ini Pak, dokumen K3-nya Pak, hasil pemeriksaan peralatan dari K3 Pak.
Jadi peralatan yang Bukaka punya, yang wheel loader, bulldozer, sama ekskavator itu sudah melampirkan semuanya di SMPK. Ada satu lagi yang forklift itu masih tahap validasi, sudah 6 bulan lebih belum di respon-respon sama pihak SIMPK PUPR. Terus yang terkait apa namanya SKK Wak, tenaga kerja, ternyata banyak juga tenaga kerja Bukaka yang dulunya punya SKK itu dipakai di perusahaan lain, Pak. Jadi setelah yang kemarin untuk pengurusan ST006 itu ada lagi Pak 2 orang yang ternyata dipakai juga di apa namanya di perusahaan lain. Jadi kita masih proses pencabutannya. Jadi maksudnya gini Pak, ke depannya apakah bisa antara LSBU, LSP maupun khususnya PUPR itu bisa mengantisipasi Pak tentang kejadian seperti itu. Jadi ke depannya supaya pemakaian tanpa persetujuan dari si bersangkutan itu bisa dicegah gitu loh Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hariri. Pertama saya ucapkan terima kasih atas masukan dari Pak Hariri tadi ya. Jadi untuk pencatatan alat di SIMPK memang harus lengkap ya, foto, kemudian ada dokumen pemeriksaan K3 gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kalau lengkap proses validasinya bisa cepat. Tapi memang persoalan yang dihadapi PUPR saat ini adalah memang banyaknya berkas permohonan alat yang menumpuk ya. Nah itu solusi yang disampaikan oleh Pak Niko kemarin pada saat presentasi terkait peralatan ini ya, itu nanti LSBU bisa menyampaikan daftar peralatan yang sampai saat ini masih terkantung-kantung proses validasinya. Jadi makanya dengan adanya pendataan ini kami bisa mudah-mudahan bisa membantu supaya diprioritaskan sehingga bisa segera mendapatkan bukti peralatan yang telah tervalidasi. Kemudian terkait masalah tenaga ahli yang digunakan oleh pihak lain, jadi memang ini masalah klasik, masalah yang sampai saat ini juga sedang berupaya dipecahkan. Salah satu yang sudah diupayakan oleh LPJK yaitu di mana badan tenaga ahli sudah bisa langsung segera masuk ke akun simpannya masing-masing ya. Jadi kuncinya ada di akun simpan. Akun simpan ketika pertama kali mendapatkan SKK itu harus segera login dan segera password itu diamankan ya, passwordnya supaya tidak digunakan oleh orang lain. Persoalannya memang kadang-kadang begitu dia sudah dapat SKA, ketika masuk ke simpan ternyata keduluan ya, dicatat oleh orang lain. Nah ini sudah saya rasa memang upaya sudah dilakukan oleh LPJK, tinggal kita bagaimana supaya segera begitu tenaga ahli mendapatkan SKK, segera mengupdate data simpannya supaya tidak diambil oleh perusahaan yang lain. Kemudian untuk apabila sudah dalam ada masalah digunakan oleh perusahaan lain, bisa menggunakan link tadi ya, link pengaduan yang sudah di-share terkait untuk pembatalan ya istilahnya, pembatalan tenaga ahli di tempat lain itu supaya kembali bisa digunakan oleh perusahaan yang sebenarnya. Mungkin itu dari saya sementara. Selanjutnya silakan Bu Lulu. Terima kasih Pak Didi. Terkait perubahan data di OSS Pak, misalnya kami mau merubah PJ SK-nya atau PJ TK-nya. Nah, itu apakah yang kami upload cukup perubahannya saja atau harus kami upload semua? Harus kami update semua termasuk laporan keuangan dan lain-lain. Itu pertama, Pak. Yang kedua, terkait peralatan, Pak. Itu untuk peralatan apakah bisa kami merubahnya? Misalnya awalnya kami mengajukan welder.
Nah, ternyata kami rubah menjadi misalnya scaffolding atau forklift. Apakah itu bisa? Itu yang kedua, Pak. Untuk alatnya bisa tidak ditukar seperti itu. Terus ketiga, satu lagi, Pak. Untuk tenaga ahli, Pak, itu kami agak kesulitan kalau tenaga ahli kami dipakai ketika kami akan rubah untuk SBU, ternyata tenaga ahlinya sudah dipakai oleh perusahaan lain. Bahkan saya dalam hitungan 1 bulan seperti rebutan tenaga ahli. Jadi begitu saya rubah tenaga ahli itu, baru beberapa hari belum sempat saya pakai sudah diambil lagi tenaga ahli itu. Jadi agak merepotkan karena kami harus ngurus untuk perubahan itu. Jadi semacam tarik-tarikan seperti itu, Pak. Itu yang kedua. Terus untuk ini, Pak, alamat email tenaga ahli itu kan tidak bisa dirubah karena waktu pertama pengajuan kita kan pakai pihak lain. Nah, itu bisa nggak, Pak? Mungkin dimediasi oleh BMR supaya bisa dirubah gitu, untuk emailnya bisa kita rubah sendiri gitu untuk email tenaga ahli tersebut. Jadi kita tidak kesulitan untuk merubah password dan lain sebagainya. Itu saja, Pak Didi. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Lulu. Jadi yang pertama ya mengenai modul perubahan di OSS ya. Jadi setelah sampai di portal, untuk perubahan tenaga ahli yang dirubah cuma SPTJM dan daftar tenaga kerjanya ya. Beserta diupload SKK atau data tenaga ahli yang baru sebagai penggantinya di halaman PJSKBU maupun PJTBU-nya. Jadi untuk data-data lain tidak perlu diupdate ya, tidak perlu diupdate. Kecuali kalau misalnya mungkin mau update sekalian SMAP itu bisa, silakan aja. Sebetulnya dalam proses perubahan data ini bisa sekaligus ya, bisa merubah data, tapi kalau untuk tenaga ahli silakan dirubah saja SPTJM-nya dan tenaga ahlinya. Kemudian memang untuk masalah tenaga ahli yang digunakan di tempat lain, semua masalahnya memang sama ya. Jadi makanya tadi diupayakan segera ketika SKK pertama kali diterima, segera masuk ke login simpan untuk memperbaiki data disimpan tenaga ahli. Nah, itu mengenai pengambilan atau pencatutan SKA memang bukan hanya hitungan hari, malah dalam hitungan jam bisa sementara. Kalau misalnya belum diupdate simpannya itu bisa digunakan oleh orang lain gitu. Saya kurang tahu, mungkin ada yang memonitoring ya SKA yang masih kosong gitu kan. Jadi itu jadi sasaran empuk untuk diambil orang. Itu saja Bu Lulu. Jadi memang kemudian untuk perubahan email itu memang harus kita memohon ya, tenaga ahlinya memohon kepada LPJK untuk perubahan email. Nah itu nanti bisa diajukan perubahan itu ke LPJK. Apabila nanti memerlukan mediasi kami mudah-mudahan kami bisa mediasi ya, membantu. Yang penting ada surat permohonan dari tenaga ahlinya untuk merubah email yang akan diajukan, ditujukannya kepada LPJK, perubahan akun gitu. Nanti biar kami yang akan meneruskan surat tersebut. Jadi yang merubah itu dari admin Siki ya, admin Siki di LPJK. Itu dulu. Halo. Ya. Pak Didi, untuk peralatan bagaimana Pak? Bisa nggak kita rubah Pak peralatannya yang semulanya ada 3, salah satu kita rubah gitu, ganti alat itu bisa tidak ya Pak? Iya. Jadi selama tidak menyimpang dari ketentuan peralatan di skemanya ya, jadi selama itu peralatan yang diganti itu juga merupakan peralatan yang memang ada di dalam daftar peralatan klasifikasi tersebut, silakan aja dirubah, diganti
Ya, yang penting dia sudah segera diproses di SIMPK-nya. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya. Pak Rangga masih mau bertanya? Iya, Pak Didi, maaf ganggu lagi. Pak Didi, ini kan untuk komitmen apa? Untuk pemenuhan komitmen ini kan sampai 18 Agustus, Pak. Nah, Ya. tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya kan kita satu alat nih nggak bisa di-submit nih, Pak, karena subvariannya belum ada. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Kalau sampai tanggal 18 ini kita belum dapat apa? Input alatnya itu, Pak. Itu Pak gimana? Ya, mudah-mudahan sebelum tanggal 18 kami sudah ini ya minta kepada UPR supaya segera dibuat ininya namanya klasifikasi alatnya ya. Oke. Kan kalau untuk input data kan 1 hari selesai. Oh iya, cepat sih Pak. Cuman memang Ya, tidak ada mudah-mudahan. pilihannya aja itu aja. Oke, makasih Pak informasinya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Sebentar, saya lihat dulu dari pertama ya. Dulu sudah tadi, kemudian ada dari kontrol sistem Arena. Jika ISO SMAP kami masih dalam proses sertifikasi untuk laporan di Google Form ini, apa yang harus kami lampirkan? Kemudian yang kedua, untuk peralatan jika ada satu alat yang belum kami daftarkan di SIMPK karena menunggu sertifikat K3 sebagai satu dokumen yang harus dipenuhi, apakah boleh kami lampirkan invoice peralatannya dulu di Google Form? Jadi ini pertama kan masalah yang pertama ISO-nya masih dalam proses ya. Kalau ISO dalam proses apa Pak? Barangkali kalau bisa mendapatkan surat keterangan dari certification body-nya, boleh dilampirkan surat keterangan. Kemudian untuk peralatan kan ini masalah input ya, input di SIMPK-nya masih di pending karena menunggu surat K3-nya. Ya. Ini kalau surat K3-nya belum selesai sampai tanggal 18 juga susah ya. Apa? Ya, di input aja dulu yang ada. Nanti masalah seperti hal ini ya, misalnya kenapa cuma 2, misalnya ada 1, 3 yang mesti menunggu dokumen K3, barangkali di dalam dokumen yang di-upload itu boleh silakan memberikan semacam note atau catatan permasalahan yang lain ya. Mungkin di dalam di merge ya file yang di-upload misalnya ada 2 atau 3 alat, kemudian mungkin masih ada permasalahan lain, silakan di merge satu halaman klarifikasi atau surat keterangan terkait hal-hal yang barangkali perlu dijelaskan seperti misalnya ini untuk menunggu sertifikat K3 kan tentu kami juga perlu datanya. Jadi silakan aja nanti di-upload permasalahannya ya di dalam upload peralatan yang ada di Google Form. Karena ini sifatnya pendataan, memang sebetulnya yang kami perlukan adalah sebanyak mungkin data peralatan maupun permasalahannya. Gitu. Jadi supaya kami bisa nanti inventarisir sekaligus ada permasalahan bisa kita coba pecahkan dari kita bisa mediasikan ke UPR. Ya, silakan ada lagi Pak Rangga. Sorry Pak, udah Pak. Berarti Pak Didi, sorry Pak. Tanggung. Berarti saya boleh ya Pak kalau misalnya tanggal 18 belum ada perubahan dari aplikasinya, saya buat keterangan itu boleh ya Pak. Jadi yang sudah saya input saya masukkan. Nah, satu alat ini misalnya belum gitu Pak. Saya buat keterangan boleh ya Pak ya? Buat keterangan Pak, buat keterangan di dalam file oke. satu file itu. Oke, siap. Pak. Makasih banyak Pak Didi. Selamat sore Pak.
Baik, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan mungkin dari Pak Aca ada closing statement. Oh, ada dari Bu Pia. Silakan Bu Pia. Iya, selamat siang Pak semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga. Suara saya terdengar ya? Bagus, bagus kedengaran. Oke, ini mengenai SMAP Pak. Waktu arrange di portal untuk SBU, itu SMAP kan ada 3 pilihan ya Pak ya. ISO sendiri, ISO SMAP, terus surat komitmen dengan dokumen SMAP. Nah kebetulan bos saya juga masih belum memulai untuk mengurus SMAP-nya nih. Saya juga agak tersendat. Jadi ketika arrange SBU itu kita memang melampirkan surat komitmen, Pak. Nah, setelah surat komitmen itu kan jangka waktunya 1 tahun. Tetapi saya melihat ada kemungkinan kita akan ganti ke dokumen SMAP sebagai salah satu yang dari 3 tadi, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kalau seandainya memang seperti itu, apakah tetap bisa ataukah kita tetap akan dituntut untuk sesuai dengan komitmen kita ya, Pak? Karena saya sendiri melihat ada kemungkinan untuk itu gitu. Cuma memang belum pasti sih. Saya hanya melihat aja kebetulan ini ada sosialisasi hari ini, saya pikir saya perlu cek dari sini dulu deh, Pak. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Makasih Bu Pia. Jadi memang bisa, jadi ada 3 pilihan ya, atau 2 pilihan dari yang kan pertama kan surat komitmen ya, berarti setahun kemudian harus direalisasikan dalam bentuk sudah menerapkan SMAP di badan usaha tersebut. Jadi yang digarisbawahi oleh PUPR memang adalah penerapannya, ya penerapannya. Jadi boleh saja menyiapkan dokumen penerapan SMAP di perusahaan tersebut setahun setelah SBU terbit. Dan yang kedua adalah mendapatkan sertifikat ISO. Nah, untuk pilihan dokumen SMAP sesuai dengan yang disampaikan tadi kalau nggak salah disinggung oleh Pak Ngadianto, itu juga nanti akan diaudit ya, diaudit oleh PUPR. Jadi yang untuk opsi yang kedua ya, pertama kan surat pernyataan, kemudian yang kedua adalah dokumen SMAP, yang ketiga adalah dokumen ISO. Kalau untuk yang opsi yang kedua mengenai dokumen penerapan, itu nanti akan ada asesmen juga dari PUPR sendiri. Apakah benar, apakah sudah benar ya, sudah sesuai standar dokumen penerapan tersebut. Adapun jadwalnya kami belum mengetahui, tapi dokumen penerapan itu boleh saja dijadikan sebagai bukti bahwa telah menerapkan SMAP di perusahaan. Kira-kira itu, Bu Pia. Oke, ya baik. Makasih banyak Pak. Berarti penerapannya ya Pak tidak harus tetap mengacu kepada komitmen kita yang pertama gitu ya Pak ya? Ya. Ya oke, baik. Bahkan belakangan ini kan ada kerjasama antara PUPR dan KPK ya. Jadi kemarin sempat kami share panduan checklist ya, checklist pancek ya istilahnya, semacam checklist dokumen apa atau langkah-langkah apa yang harus disiapkan oleh setiap badan usaha terkait dengan SMAP yang merupakan standar dari KPK. Itu juga bisa menjadikan pedoman ya kalau mau membuat dokumen SMAP di badan usaha bisa menggunakan panduan dari KPK tersebut gitu. Jadi itu kalau itu sudah bisa terpenuhi berarti sudah menerapkan SMAP di badan usaha. Itu kira-kira. Iya, ya oke. Makasih banyak Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang menyampaikan pertanyaan, maka kami ingatkan kembali bahwa untuk proses pemenuhan persyaratan ini adalah kita mempunyai range selama 6 bulan. Jadi sejak tanggal 14 Juli kemarin sampai dengan 6 bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu dimohon memenuhi semua persyaratan yang dulu dicantumkan di dalam proses penerimaan SBU.
Misalnya termasuk yang peralatan ke SMPK. Kemudian yang kedua adalah tentang sertifikat atau penerapan penerapan ISO 37001. Nah, itu yang untuk penerapan itu mohon juga diupload ke dalam di LPJK dan disampaikan juga sisinya ke LSBU ya. Nanti pada saatnya nanti Kementerian PUPR akan melakukan semacam surveillance dan audit berkaitan dengan penerapan. Nah, itu mengacu kepada Dirjen SK Dirjen ya. Butir-butir yang terkait di SK Dirjen 144 kalau salah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tadi Bapak sampaikan itu bahwa untuk pemenuhan persyaratan SBU yang udah kita komitmenkan di awal waktu kita mengajukan SBU kan 6 bulan Pak ya. Dari 14 Juli 2023 ya Pak ya. Halo? Iya. 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 Yang terkait yang tanggal 18 Agustus itu apa Pak? Apakah ada hubungannya dengan yang 6 bulan ke depan itu kita untuk memenuhi itu, atau memang ini hanya sebagai data base di awal oleh pihak BMR terkait masalah persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi? Ini nanti tanggal 18 Agustus itu Pak. Ya, jadi batas waktu 18 Agustus itu adalah tahapan pendataan ya Pak. Tahapan pendataan aja ya Pak ya. Oke. Ya, nanti akan ada tahapan-tahapan lagi, tentu kita akan menyampaikan hasil pendataan itu semacam ini juga kita akan presentasikan ya, atau kita akan sosialisasikan, karena ini kan untuk kepentingan kita semua ya, untuk yang internal kita ya. Jadi kita akan pastikan bahwa semua pemegang SBU yang diterbitkan oleh PT BMR itu sudah tidak ada masalah gitu kan. Sehingga nanti kita punya waktu, artinya kan masih 6 bulan, walaupun itu masih lama kelihatannya, tapi sebenarnya itu harus disiapkan dari awal ya, dari sekarang. Kita mendata dulu sampai 18 Agustus, diharapkan sesuai jadwal ya, jangan sampai ada yang lambat gitu kan. Jadi nanti setelah itu kita akan menyampaikan hasil pendataannya gitu Pak. Terkait yang surveillance terjadwal itu gimana itu Pak? Karena dari kami juga belum ada juga sih surat dari pihak BMR. Surveillance gitu. itu dikirimkan kepada pemegang SBU sudah 1 tahun ya. Ya. Jadi itu juga tetap harus disampaikan, yang surveillance terjadwal itu bagian terpisah, walaupun datanya juga hampir sama, mirip-mirip yang disampaikan kepada kami, tetapi memang itu kegiatan surveillance yang merupakan kewajiban dari kami untuk menyampaikan kuesioner kepada pemegang SBU di ulang tahun setiap tahun ya, ulang tahun pertama maupun yang kedua nanti. Walaupun sekarang mungkin agak telat ya, karena memang di kami juga secara ulang tahunnya udah lewat sih Pak, tapi sampai sekarang kami belum dapat ya. Memang ini agak lewat karena beberapa bulan lalu ada kegiatan kami diakses oleh KAN untuk mendapatkan sertifikat ISO 17065 ya. Jadi kita agak telat, makanya ini merupakan kewajiban kami kirim baru beberapa ya Pak ya. Ya siap. Terus ini Pak, saya mau mungkin sharing kali Pak ya, terkait masalah personil yang dipakai itu Pak. Memang di kami juga sama Pak, ada puluhan personil malahan kami yang kepakai. Nah ini memang kasusnya ini yang tadi Bapak sampaikan, ketika kita sudah personil yang bersangkutan sudah mendapatkan SKK, kemudian dia mengganti nama perusahaannya, secepatnya mengganti nama perusahaan itu tidak menjamin Pak. Karena apa? Walaupun kita sudah merubah nama PT, kemudian nama MPP, semuanya itu sesuai dengan perusahaan kita, tapi sepanjang personil itu belum dipakai untuk pengurusan SBU sebagai pejabat PJTS KBBU, PJT SBU, selama itu juga
masih ada peluang bagi perusahaan lain itu bisa memakainya, Pak, gitu loh, Pak. Karena kami sering kejadian di email kami itu ada notifikasi dipakai oleh perusahaan lain. Sementara personilnya itu sudah kami rubah atas nama perusahaan kami. Tapi karena dia belum dipakai untuk sebagai personil di PJSBU, PJTBU, selama itu kalau kita cek di spektrum yang di PU itu tetap aja kosong kan, Pak. Nah, itu jadi peluang gitu loh bagi perusahaan lain yang menggunakan personil kita asal dia sudah punya SKK sama ijazah, itu bisa diajukan gitu loh, Pak. Jadi tidak ada jaminan ketika kita sudah merubah, mencatat nama personil itu, nama perusahaan kita perusahaan kita sendiri, itu bisa berubah, Pak. Sepanjang dia tidak digunakan untuk PJSK BU untuk kita gitu loh, Pak. Ini jadi problemnya gitu, Pak, yang dialami oleh teman-teman yang tadi disampaikan, Pak. Maksud saya mungkin ke depannya saat nanti pengurusan SBU tidak hanya sekedar persyaratan dia punya SKK, kemudian punya ijazah, tapi mungkin ada persyaratan yang meyakinkan bahwa si pemilik SKK atau ijazah itu betul-betul dari perusahaan yang bersangkutan gitu loh, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak, masukan saya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Akbar masukannya. Memang ini permasalahan kita semua ya, baik tenaga ahlinya, kemudian perusahaan yang mempekerjakan tenaga ahli tersebut yang sebenarnya, dan dari pihak LPJK sendiri juga ini menjadi masalah karena memang ini sedang diatasi oleh LPJK, salah satunya kan dengan adanya akun simpan itu ya, tapi mudah-mudahan ya kalau tadi yang dikatakan kalau misalnya akun simpan itu terjaga, saya rasa tetap juga, Pak. Kejadian kami gitu, Pak. Masih, Pak. Jadi kami sudah mencatat nama perusahaan kami, Pak. Tapi beberapa hari kemudian ada email masuk ternotifikasi bahwa personil kami ini pakai oleh perusahaan lain gitu loh, Pak. Karena kebetulan personil yang bersangkutan itu belum dipakai untuk pengurusan SBU sebagai personil PJTBU. Nah, itu kan akan tercatat, maksudnya tidak akan berubah ketika si personil yang bersangkutan itu dipakai oleh kita sebagai personil untuk di SBU-nya gitu loh, Pak. Baik itu sebagai PJTBU atau PJTSBU gitu loh, Pak. Nah, itu yang menurut saya itu jadi rentan juga walaupun kita sudah merubahnya atas nama perusahaan kita disimpan. Itu loh, Pak. Nah, maksud saya mungkin saat kita mengajukan atau perusahaan lain mengajukan yang kebetulan dia menggunakan SKK perusahaan kita, mungkin ada persyaratan tertentu baik itu dari LSBU yang mewajibkan bahwa SKK atau ijazah tersebut memang betul-betul milik perusahaan yang bersangkutan gitu loh, Pak. Saya nggak tahu apa gitu loh, Pak. Sehingga yang itu tadi bisa mencegah hal-hal yang seperti yang kita alami ini, Pak. Personil dipakai untuk pengurusan SBU perusahaan lain gitu loh, Pak. Jadi gitu, mungkin Pak. masukan juga ya, nanti masukan akan saya sampaikan juga. Iya, Pak. Makasih, Pak. Masih ada kemungkinan ya. Betul sekali, Pak. Iya. Karena kami sering pernah mengalami, udah kami ganti, Pak, udah kita ngajukan LPJK, kemudian bisa, Pak, kita cabut. Berapa hari kemudian dipakai lagi, Pak, gitu loh, sama perusahaan lain. Kami hanya menerima notifikasi aja, oh ini dipakai oleh perusahaan ABC gitu, Pak. Ya, aneh juga ya. Iya, Pak. Ya karena memang personil itu tidak akan berubah, Pak, kalau sepanjang dia tidak dipakai sebagai personil SBU, Pak, gitu loh. Kalau dipakai personil SBU dia nggak akan bisa dirubah, Pak, gitu aja pencatatnya. Baik, ini masukan yang akan Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Supaya membantu LPJK juga barangkali memperbaiki SOP-nya atau sistemnya ya dari penggunaan tenaga ahli ini. Terima kasih Pak Akbar masukannya. Sama-sama, Pak. Baik, kalau nggak ada lagi, karena tadi sudah ada closing statement dari Pak Aca, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua hadir dalam pertemuan ini. Semoga Bapak Ibu bisa segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendataan kami
Dan akhir kalam, mohon maaf apabila masih ada kekurangan yang kami lakukan selama dalam pelayanan untuk SBU maupun keanggotaan. Kami terbuka apabila ada masukan ya, baik nanti secara walaupun bukan di tetap terbuka, silakan disampaikan lewat email atau lewat WhatsApp kalau ada permasalahan. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih sama-sama.